Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nisa Aulia dengan nomor NIM P1337443412185, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Oke, jadi hari ini aku akan membahas tentang PUEB. Kalian udah tahu belum PUEB itu apa? Yap, benar banget, PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Next, tentang PUEB. PUEB disempurnakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang berisi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu next, dalam PUEB ada yang pertama itu adalah pemakaian huruf. Yang kedua ada penulisan kata. Dan yang ketiga ada tanda baca. Lalu kita masuk dalam subbab yang pertama, yaitu penulisan huruf. Dalam penulisan huruf ini ada beberapa subbab lagi, yaitu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, huruf miring, dan juga ada huruf tebal. Kita masuk dalam huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu huruf A sampai Z ya. Kalian udah pasti tahu semua tentang huruf ini. Selanjutnya ada huruf vokal. Huruf vokal itu terdiri dari 5 huruf, yaitu huruf A, I, U, E, O. Tetapi ada perbedaan pengucapan dari huruf E. Yang pertama ada diakritik E, dilafalkan seperti mengucapkan kata teras dan kecap. Lalu diakritik E lagi dilafalkan seperti mengucapkan kata seri atau militer. Lalu yang terakhir ada diakritik E dilafalkan E, yaitu contohnya di kata emas. Lalu selanjutnya ada huruf konsonan. Huruf konsonan ini terdiri dari 21 huruf yang bukan merupakan huruf vokal, yaitu ada B, C, D, G, H, J, K, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada huruf diftong. Huruf diftong ini adalah gabungan dari 2 huruf vokal, yaitu ada I, AU, E, dan OI. Lalu next ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini ada KH, NG, NY, dan SY yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Next ya, ada huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Selain itu, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan dan termasuk dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegas bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Oke, kita masuk dalam isi PUEB yang kedua, ada penulisan kata.
Oke, yang pertama ada kata dasar. Contoh dari kata dasar ini seperti menyapu, mempunyai kata dasar sapu. Lalu ada menulis, mempunyai kata dasar tulis. Membaca, mempunyai kata dasar baca, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini contohnya ada berjalan, mempermudah, perbaikan, seniman, dan lainnya. Yang ketiga ada bentuk ulang. Contoh dari bentuk ulang ini ada anak-anak, buku-buku, lauk pauk, sayur mayur, dan lainnya. Bentuk ulang ini ditandai dengan penggunaan tanda hubung atau tanda strip pendek di antara kedua kata tersebut. Lalu yang keempat ada gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Itu contohnya ada kambing hitam, orang tua, simpang 4, meja tulis, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan seperti contohnya buah, main, niat, saat, dan lainnya. Lalu yang keenam ada kata depan. Kata depan itu ada contohnya seperti di mana dia sekarang. Di mana dia sekarang itu di-nya ditulis terpisah dengan mana. Jadi di spasi mana dia sekarang. Contoh lainnya itu ada kain itu disimpan di depan lemari. Kata di yang dalam sebelum kata dalam itu ditulis terpisah, yaitu menggunakan spasi. Jadi penulisannya itu kain itu disimpan di spasi dalam lemari. Lalu next ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya ada bacalah, apakah, siapakah, dan lainnya. Tetapi partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatakan dengan benar. Selain itu, ada contoh lain. Jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Lalu yang ke-8 ada singkatan dan akronim. Yang ke-9 ada angka dan bilangan. Yang 10 ada kata ganti ku, kau, ku, mu, nya. Dan yang ke-11 ada kata sandang si dan sang. Oke, kita masuk dalam isi UEB yang ketiga, yaitu ada pemakaian tanda baca. Dalam pemakaian tanda baca ada tanda titik yang pertama nih. Tanda titik tuh gunanya sebagai apa sih? Oke, tanda titik itu dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Jadi, jika ada sebuah kalimat yang tidak berakhiri dengan tanda titik, itu belum bisa dikatakan sebagai satu kalimat ya. Lalu selanjutnya ada tanda koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang ketiga ada tanda titik koma yang dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Lalu next ada tanda titik 2 yang dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Lalu ada tanda hubung yang dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal pergantian baris. Oke, sekarang kita lanjut tanda pisah yang ditandai dengan strip panjang. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat.
Lalu ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Next, ada tanda titik seru yang dipakai untuk mengakhiri ucapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Lalu ada tanda elipsis atau titik tiga yang dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ataupun kutipan ada bagian yang dihilangkan. Next, ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Next, ada tanda petik tunggal, tanda kurung, ada tanda kurung siku, tanda garis miring, dan yang terakhir ada tanda penyingkat. Kembali lagi ke tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Lalu tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, sedangkan tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwih. Selanjutnya ada tanda penyingkat yang dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Oke, jadi cukup sekian penjelasan tentang Puebi dari aku. Apabila ada kata yang salah, ada kekurangan, aku minta maaf ya. Dan apabila kalian mau mengobrol atau lebih tahu, lebih kenal dengan aku, kalian boleh chat aku di IG atau WA ataupun email juga gak apa-apa yang ada di layar ya. Thanks for your attention. Kasih banget kalian udah memperhatikan. Have a nice day. Semoga hidup kalian happy hari ini. Semoga semuanya dimudahkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.